Bagaimana kita di dalam mentransfer sebuah pemahaman, lebih-lebih mentransfer tauhid. Jadi memang benar bahwa konten isi yang disampaikan itu menjadi penting. Ketika tauhid sebagai esensi daripada semua ilmu. Jadi sekali lagi, tauhid itu esensi daripada semua ilmu. Itu harus dikedepankan. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya ilmu itu tidak ada dikotomi. Nggak ada kemudian ini ilmu agama, ini ilmu umum, nggak ada. Karena semua ilmu harusnya ujungnya kepada nilai-nilai tauhid. Misalnya ada seorang ulama namanya Imam Amudi. Itu ulama ahli matematika yang hari-harinya itu hanya ngajar matematika. Tapi matematikanya yang beliau ajar itu ujungnya kepada mengajarkan tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya seberapapun angka nominal itu pasti dimulai dari angka 1. Nggak mungkin angka itu dimulai dari angka 0. Jadi angka 0 itu nggak ada. Semua itu pasti dimulai dari angka 1. Apakah itu 10, 100, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, bahkan tidak terhingga, asalnya dari 1. Ini kan nilai-nilai tauhid. Jadi kalau semua para ilmuwan itu ujungnya kepada nilai tauhid, pasti ada ruhnya. Pasti ada ruhnya. Seorang ahli seni itu mengajarkan ilmu seninya itu kepada tauhid. Beliau mengatakan, bagusnya gambar yang begitu luar biasa indah, apakah gambar pemandangan, gambar gedung. Itu beliau mengatakan gambar itu min nuqtatil wahidah, pasti dimulai dari 1 titik. Dimulai dari 1 titik. Gak mungkin gambar kemudian plek langsung. Pasti mulai dari 1 titik. Artinya apa? Kehidupan ini dimulai dari tauhid. Maka sekali lagi, bahwa ketika ada dikotomi ilmu, itu sebetulnya adalah satu pemahaman yang paling salah, yang harus kita luruskan. Karena apa? Nanti rentetannya jadi banyak. Maka kita harus sampaikan bahwasanya semua ilmu adalah ilmunya Allah. Ilmu itu adalah nurun min nurillah. Ilmu itu adalah sifatun min sifatillah. Adalah sifatnya Allah. Jadi kita anak kita sekolah agama saja di pondok, bukan begitu. Anak kita di teknik itu pun sedang belajar tentang tauhid ketika gurunya tadi benar. Ketika gurunya, dosennya tahu tentang tauhid. Nah, problemnya kan yang menjadi yang problem kedua tadi. Jadi yang metode mungkin kontennya itu sudah sampaikan, tapi ketika gurunya itu tidak sampai kepada goalnya ilmu, yaitu apa? Tauhid, maka tidak akan mendapatkan ruhnya tauhid. Nah, ini yang menjadi problem besar kita. Makanya sekali lagi, apapun ilmu, termasuk misalnya ilmu kebahasaan, guru ngajar bahasa Indonesia, itu juga mengajarkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya mucal bahasa Indonesia, ngajarnya bahasa Indonesia, tapi sejatinya mengajarkan agama. Loh, kenapa bisa mengajarkan agama? Karena mengajarkan satu fakta-fakta Quran. Faktanya Quran itu apa? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini fakta yang disampaikan Quran. Kata Quran, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua, min dzakarin wa unsa, ada laki-laki ada perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu,
Dan aku juga ciptakan kabilah-kabilah, suku-suku, bangsa-bangsa. Yang dalam suku, dalam bangsa ada agama yang berbeda, ada bahasa yang berbeda. Makanya bahasa itu mencerminkan bahwa kita itu punya suku, kita ini punya agama. Jadi kita ini harus punya jati diri. Wong Indonesia ya bahasanya Indonesia. Wong Jawa ya bahasanya Jawa. Jangan kemudian ada istilah wong Jawa hilang Jawa. Nah itu berarti hilang identitasnya. Orang Indonesia kok nggak bisa bahasa Indonesia, itu ya lucu. Orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa, ya lucu. Hilang identitasnya. Makanya ketika kita sedang mengajarkan identitas yang menjadi tadi, yang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi fitrahnya manusia, berbangsa-bangsa, suku-suku, ada agama yang beda-beda, ada bahasa yang berbeda-beda. Maka ketika mengajarkan bahasa dari kelompok tertentu, dari bangsa tertentu, dari suku tertentu, itu sejatinya kita sedang menjalankan eksistensi kita, bahwa kita ini memang berbeda. Sehingga ujungnya adalah lita'arufu, mudah untuk dikenal. Misalnya kita di Arab, ada orang ngomong bahasa Indonesia kan pasti oh ini pasti orang Indonesia. Ada orang ngomongnya ngapa, oh ini orang Tegal. Jadi mudah untuk dikenal. Meskipun kita sedang berada di luar negeri. Nah itu maksudnya Allah, jangan hilangkan identitas diri kita. Kita orang Jawa yang memang kita harus nguri-nguri kejawaan kita. Jangan hilang identitas kejawaan. Karena memang Allah sudah takdirkan kita menjadi orang Jawa, menjadi orang Indonesia, maka jagalah identitas-identitas yang seperti itu yang memang sudah menjadi sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi sekali lagi, semua ilmu harusnya berujung kepada satu konten, yaitu konten tauhid. Harus mengajarkan kepada ketauhidan. Misalnya kita belajar tentang ekologi, belajar tentang geografi, belajar tentang antariksa pun sama. Pasti ujungnya itu kita akan mengatakan subhana ma khalaqta hadza batila, rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata yang Kau ciptakan gak ada yang sia-sia. Itu ujungnya tauhid. Ujungnya itu kepada penciptaannya Allah. Ya Allah, ternyata panjenengan membuat sesuatu yang spektakuler luar biasa. Yang kecil pun dengan spektakuler yang luar biasa. Enggak ada yang sia-sia sama sekali. Maka kemudian dari itu semua kita mengenal keagungan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dari segi materi. Kemudian dari segi metodologi juga harus disampaikan, seperti metodologi yang dicontohkan oleh Allah. Metodologi yang disampaikan oleh Allah misalnya dalam mentransfer pemahaman, dalam mentransfer ilmu, itu diantara yang dicontohkan oleh Allah itu dengan metode tamsil, perumpamaan, gambaran. Dengan perumpamaan, tamsil, gambaran, contoh-contoh, itu siapapun audiennya, pendengarnya, itu akan mudah untuk memahami. Itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tamsil dalam Quran itu banyak sekali. Misalnya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bi hadza mathalan yudhillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah enggak malu-malu ngasih contoh perumpamaan yang remeh menurut kita, yaitu nyamuk atau fama fawqaha wa ma fawqaha, atau yang lebih rendah dari nyamuk. Kalau menurut kita sih, ngapain sih Gusti Allah bikin nyamuk? Koyo gak ada pekerjaan lain. Nyamuk menurut kita kan gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau nempel di tubuh kita gatal,
Kalau kita tidur ganggu, nggak bisa tidur karena apa? Nganging-nganging di telinga kita. Bahkan kalau gigit kita kemudian bukan hanya bentol, tapi mungkin membawa penyakit yang kita bisa kena malaria dan lain sebagainya. Artinya apa? Sejatinya kalau menurut kacamata pendek kita, nyamuk itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ternyata Allah itu buat nyamuk menjadikan kita ini jadi berpikir. Asale nggak ada pabrik obat nyamuk, jadi ada pabrik obat nyamuk. Bisa kemudian merekrut sekian ribu karyawan. Kemudian ada penelitian, dokter pun bisa kemudian mengobati orang yang sakit dikarenakan banyak sekali. Kemudian menjadikan kita itu otaknya itu terasa berpikir hanya karenanya. Wa ma fauqaha, ataupun yang lebih rendah dari itu. Kita 3 tahun yang lalu digigilkan, digemparkan dengan virus corona. Bahkan dunia pun serasa mandek. Hanya satu makhluk yang namanya virus. Dunia itu sebegitu luar biasanya heboh. Bahkan kita keluar rumah saja takut, harus pakai masker lah, harus pakai hand sanitizer. Dibuat takut hanya karena oleh makhluk yang namanya virus. Tapi barokahnya virus itu luar biasa. Ketika pas lagi pandemi itu, NASA pernah memotret dari angkasa yang asalnya bumi itu sudah terselimuti dengan asap tebalnya karena keserakahan kita. Apakah karena cerobong asap dari pabrik-pabrik, cerobong asap dari knalpot mobil motor kita, ataupun dari hutan yang terbakar. Maka yang terjadi adalah yang disebut sebagai global warming, pemanasan global yang para ahli bahkan sampai PBB di dalam mengerem global warming ini pun nggak bisa. Berkali-kali mencoba, nggak ada hasil yang signifikan. Tapi coba caranya Allah hanya ngutus yang namanya virus. Itu NASA ketika pas lagi pandemi yang asalnya merah pekat karena asap itu berubah jadi biru. Artinya apa? Bahwa pemanasan global itu hanya cukup Allah mutus virus sudah beres. Sementara kita yang katanya ahli, katanya punya ilmu yang banyak, ngurusi global warming saja sudah sekian banyak, luar biasa. Nah, ini sekian banyak dari tadi Allah ngasih perumpamaan, gambaran-gambaran yang sangat real, dan itu diantara cara metodologi penyampaian. Mungkin Bu Ruby yang bahasa Indonesia bisa cerita banyak tentang metodologi penyampaian di dalam mentransfer ilmu. Nah, termasuk tadi caranya Quran adalah dengan memberikan contoh, memberikan gambaran-gambaran. Nah, ini dari segi metodologi. Nah, yang penting juga di dalam mentransfer ilmu itu tadi pelakunya. Kenapa satu pelaku guru atau penyampai itu kadang hasilnya berbeda? Ini karena ada tadi disampaikan oleh Pak Kun, ruhnya. Dan ini memang penting. Ruhnya seorang guru itu harusnya sebagaimana yang disampaikan oleh seorang yang bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul, tapi kalimatnya diabadikan dalam Quran. Namanya Habibun Najjar. Ini kalimat ayat ini pasti panjenengan hafal, karena ini ada di dalam surat Yasin yang seringkali kita baca. Habibun Najjar itu bukan siapa-siapa, bukan konglomerat, bukan pejabat. Dia itu hanya orang biasa yang tiap hari itu ngesol sepatu. Atau ada yang mengatakan bahwa beliau itu penenun yang hidupnya di pinggir kota. Makanya ayatnya itu wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya
Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ja'a min aqsal Madinah, dan datang dari pojok kota. Madinah itu kota. Wa ja'a min aqsal Madinah rajulun, seseorang. Siapa? Habibun Najjar. Yas'a, dengan bergegas. Kenapa beliau bergegas? Karena ada seorang penyampai dai utusan, konon ini adalah muridnya Nabiullah Isa yang disuruh untuk berdakwah di satu daerah yang namanya Antioquia. Tapi penduduk desa kemudian membuli, bahkan mau membunuh seorang dai ini, muridnya Nabiullah Isa. Maka Habibun Najjar ini bergegas untuk menolong menyelamatkan beliau ini. Bahkan beliau pasang badan. Bukan hanya pasang badan, tapi disampaikan di dalam tafsir ayat ini, beliau itu yatasaddaq binisfi kasbihi. Setiap hari dia punya penghasilan, itu separuh disodakokan untuk perjuangannya dai. Ini yang luar biasa. Bukan siapa-siapa, tapi yatasaddaq binisfi kasbihi, mensodakokan separuh dari penghasilan setiap harinya. Untuk apa? Membackup mereka pendai. Jadi ketika kita tidak jadi dai, tidak jadi guru, tidak jadi ustadz, kiai, maka kita bisa menjadi seperti Habibun Najjar. Saya pikir ketika membaca cerita ini kok yatasaddaq binisfi kasbihi, mensodakokan separuh dari penghasilan. Koyo-koyo apa iya? Saya berpikir dulu, apa ada orang yang seperti itu? Ternyata di dalam gambaran real sekarang, namanya Mbah Jum, itu viral di media sosial. Pernah mendapat share-sharannya? Mbah Jum, orang mana? Orang Jogja. Mbah Jum ini tiap harinya adalah jualan di pasar, jualan tempe. Setiap jualan, dari hasil jualan itu beliau ketika ada kelebihan yang menurut beliau bukan haknya, karena dihitung-hitung dari modal produksi dengan modal tenaga kira-kira mendapatkan sekian. Kok ada lebih? Karena biasanya beliau itu karena sudah tua kemudian nggak mau disusui, kan lebih. Maka kelebihan dari yang menurut beliau itu bukan haknya, itu dimasukkan ke dalam kotak-kotak masjid. Tiap kali begitu. Maka ketika ditanyakan oleh cucunya, "Mbah, kenapa panjenengan itu kok tiap hari masukkan ke kotak amal?" Maka beliau menjawab, "Ini bukan hakku, ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakku ini ya dari hasil produksi itu berapa, kemudian tenaga dihitung berapa, ya itu hakku. Selebihnya itu haknya Allah." Dan bukan hanya itu saja, beliau juga ada kegiatan hariannya, yaitu mijeti. Jadi tukang mijeti bayi, mijeti orang yang habis melahirkan atau orang yang kesleo, beliau kemudian pijet. Tapi apa? Hasil pijet yang ketika orang itu ngasih kepada beliau itu 100% dimasukkan ke dalam kotak amal. 100% dimasukkan, gak pernah beliau mengambil serupiah pun. Ketika ditanya, "Mbah, kok panjenengan kok sebegitunya berinfak, beramal sampai mijet pun ketika dikasih orang dimasukkan ke dalam kotak amal?" Maka apa kata beliau? "Dok, janjane aku iki ora iso apa-apa. Mung iso ngemak-ngemak tak gitu." Masalah terus setelah dipegang saya itu kok dilalah diberikan kesembuhan, yaitu Gusti Allah. Maka rasanya saya nggak berhak untuk nompo itu, saya cuma ngemak-ngemak. Semua megang-megang tak. Dan yang luar biasanya,
Mbah Jum itu setiap berdagang, yang namanya dagang kadang-kadang kan ramai, kadang-kadang sepi. Maka di sela-sela sepinya itu beliau itu membaca Quran. Karena apa? Ternyata Mbah Jum itu adalah hafidh, seorang. Jadi ternyata gambaran real Habibun Najjar itu ternyata di zaman modern seperti kita itu ada. Saya ketika membaca cerita Habibun Najjar, ada orang yatasaddaq binisbi kasbihi, mensedekahkan separuh dari penghasilan. Ternyata di zaman kita pun sekarang ada. Artinya apa? Andai kata Quran masih berlanjut, mungkin seperti Mbah Jum itu tercatat di dalam tinta emas Al-Quran. Ini cerita yang luar biasa. Makanya sekali lagi bahwasanya seorang dai itu disampaikan oleh Habibun Najjar. Ini cerita dari Habibun Najjar. Kalimatnya Habibun Najjar, beliau mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajr. Ini asli kalimatnya Habibun Najjar yang dicatat dalam Quran. Apa kata beliau? Ittabi'u, ikutilah olehmu sekalian. Siapa yang patut diikuti? Man la yas'alukum ajr. Orang yang tidak minta upah atas dakwahnya. Orang yang tidak minta upah atas pengajarannya. Nah, ini yang menjadi prinsip bagi kita. Seorang guru, pendai, siapapun harus punya mentalitas. Mentalitas bukan membarter ilmunya untuk dibarter dengan uang. Ini namanya orang yang tidak punya mentalitas. Jadi mentalitas guru, pengajar, pendidik itu harusnya mentalitas bahwa ya Allah, saya dititipi ilmu, maka ilmu yang kau titipkan kepadaku, siapa saja yang membutuhkan, saya siap untuk menyampaikan. Masalah nanti mendapatkan imbalan itu bukan urusan kita. Jadi mentalitas itu yang harus dibangun. Jadi sekali lagi, mentalitas guru adalah mentalitas man la yas'alukum ajr. Orang yang tidak minta upah dari penyampaian, dari ilmu yang disampaikan. Nah, ini harus. Ustaz, apakah seorang ustaz, guru nggak boleh terima amplop, nggak terima gaji? Oh, bukan itu maknanya. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya gaji yang kita terima itu yang paling halal. Tapi mentalitas kita yang dibangun adalah mentalitas menyampaikan, bukan karena uangnya. Nah, ini yang belum setiap kita penyampai dai itu memahami dan punya prinsip-prinsip mentalitas itu. Sehingga kadang kita temui kemudian sampai seorang dai kemudian istilahnya ada manajemennya. Manajemen itu kan bahasa halusnya untuk minta upah. Jadi minta upah dengan cara halus itu dengan metode manajemen. Karena apa? Dai-nya nggak minta, tapi yang minta manajemen. Nah, ini ya sah-sah saja, tapi sejatinya kurang pas. Jadi mentalitas ini yang harus dibangun. Ya kalau hanya schedule dan sebagainya tidak masalah. Tapi kalau sudah tadi la yas'alukum ajr. Jadi sudah minta upah, kompensasi dari apa yang diajarkan, itu yang menjadi problem yang paling mendasar. Maka sekali lagi problem kita itu harus kita udari dulu. Mentalitas dibangun dulu. Masalah nanti dikasih itu sudah menjadi kewajaran. Artinya apa? Dua-duanya harus punya mentalitas yang bagus. Guru jangan mentalitas transaksional. Murid pun sama, diajarkan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Kata sahabat Ali, beliau mengatakan, andai kata saya ketika mendapatkan ilmu dari guru dan setiap huruf dari guru yang aku dapatkan disuruh untuk membayar, pasti saya akan membayar. Nah, ini mentalitas murid.
Jadi jangan dibalik-balik. Mentalitas guru dipakai oleh murid, mentalitas murid dipakai oleh guru. Jadi harus proporsional. Murid ya harus memakai logika idealisme murid. Apa itu? Saya telah mendapatkan ilmu dari guru. Andai kata per hurufnya aku harus bayar, maka pasti aku akan bayar. Itu kata sahabat Ali karomahullah. Sedangkan mentalitas guru adalah jangan pernah kemudian minta upah daripada apa yang dia sampaikan. Kalau dua-duanya itu punya mentalitas bagus, ini insya Allah ruhul ilmu, ruhnya ilmu pasti akan luar biasa. Ini luar biasa, bagus. Nanti tambahannya apa sih? Saya pernah mendengar